Nah guys, saking sudah terencananya kasus penghilangan nyawa ini, bahkan para pelaku itu sudah membeli peti khusus untuk Holly Angela. Dan juga mereka sudah menyiapkan kopi untuk nantinya agar si aromanya Holly Angela ini tuh nggak tercium kemana-mana. Hai semuanya, welcome. Nah, terima kasih buat kalian udah klik video ini. Nah guys, kali ini aku bakal ngebahas tentang salah satu penghilangan nyawa lagi. Ini salah satu kasus yang terjadi di Indonesia, tepatnya pada tahun 2013. Dimana kasus ini tuh cukup menghebohkan banget pada waktu itu, dimana ada seorang perempuan yang ditemukan sudah meninggal dunia, dan ada seorang laki-laki yang juga ditemukan sudah jatuh dari balkon lantai 9. Yang diduga laki-laki itu adalah pelaku dari penghilangan nyawa si perempuan ini. Dan yang paling menghebohkan adalah dimana pelaku utamanya ini adalah seorang laki-laki yang punya jabatan yang sangat tinggi di salah satu perusahaan instansi BUMN. Kalian pasti sudah lihat dari judul. Kali ini aku bakal ngebahas tentang kasusnya Holly Angela. Nah, kasus penghilangan Holly Angela ini terjadi di sebuah apartemen Kalibata City, tepatnya di Jakarta Selatan, dan terjadi pada tanggal 30 September tahun 2013. Nah, di mana Holly Angela ini ditemukan dengan luka di sekujur tubuhnya, dan juga guys, ditemukan ada nih seorang laki-laki yang ditemukan dia terjatuh dari lantai 9 dan ditemukan sudah meninggal dunia. Nah guys, Holly Angela ini bukanlah nama aslinya. Ternyata Holly Angela ini adalah nama baptisnya. Dan Holly Angela ini berpindah agama. Dia bernama asli ini kan Hayu Winanti, kelahiran Magelang 11 April tahun 1976, tepat di Jalan Talang, Kelurahan Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat. Nah, Holly Angela ini anak ketiga dari 3 bersaudara. Dia punya 2 kakak laki-laki yang bernama Yayo dan juga bernama Prabu. Ibunya bernama Agnes Rinastiti, umur 57 tahun kala itu, dan ayahnya Sarino umur 58 tahun. Menurut keterangan dari saudara laki-lakinya si Holly Angela, dimana ibunya setelah ayahnya itu meninggal, dia nikah lagi sama si Sarino. Nah, pekerjaan Sarino itu sehari-hari adalah sebagai sopir mobil box. Sementara ibunya si Nastiti itu adalah seorang pensiunan guru. Namun menurut keterangan dari saudaranya Holly Angela, Holly ini adalah janda anak 2. Namun nih guys, tetangganya itu banyak yang nggak tahu menahu nih tentang pernikahannya ataupun silsilah keluarga dari si siapa tadi namanya, si Holly Angela ini, karena keluarga mereka itu terkenal sangat-sangat tertutup sama tetangga-tetangganya. Namun nih guys, menurut keterangan dari saudara laki-lakinya si Holly Angela, bahwa saudaranya itu sudah punya 2 anak. Anak pertama seorang perempuan umur 21 tahun kala itu dan sudah lulus kuliah D3. Anak yang kedua adalah seorang laki-laki yang pada saat itu duduk di kelas 7 bangku SMP, dimana ternyata sebelum ditemukan sudah meninggal dunia pada 30 September tahun 2013, yang dimana pada malam itu tuh anaknya Holly Angela tuh nelpon ibunya kayak SMS gitu di BlackBerry Messenger. Kalau zaman itu kan masih zaman BBM ya, belum ada WhatsApp. Nah, anaknya ini bilang kalau misalnya dia itu bakal berlibur ke Jakarta karena pada saat itu sedang cuti sekolah. Dan juga dikabarkan sebelum terjadinya kasus itu nih, pada malam hari, tepatnya pas banget di malam kejadian, dia tuh baru pulang dari rumah ibu angkatnya. Dan juga pas dia sampai di apartemen Kalibata itu, dia juga sempat berteleponan nih sama ibu angkatnya. Bahkan dia telepon itu sampai masuk ke dalam kamar. Ternyata sampai dia di dalam kamar, setelah dia masuk, ada 2 orang yang tidak terduga nih tiba-tiba masuk ke kamarnya Holly Angela. Dan kedua pelaku itu langsung menggampar dan juga menendang Holly Angela sampai jatuh. Dan pada saat itu dia memang sedang terhubung sama teleponnya tanpa pengetahuan si pelaku. Pada saat itu Holly Angela langsung nih ngomong sama ibunya bahwa ada yang datang ke kamarnya, ada yang sedang memukulinya. Nah, karena panik nih, ibu angkatnya langsung nih menelpon pihak keamanan Kalibata City. Dan ternyata setelah terputusnya teleponnya ibu angkatnya itu, si Holly Angela ini langsung menelpon temennya bernama Rian. Pada saat kejadian, dia sempat menelpon Rian. Namun, pas mau diangkat sih sama Rian, tiba-tiba HP-nya itu langsung mati. Dan pas ditelepon balik nih sama Rian, HP itu udah nggak nyambung lagi, udah nggak diangkat lagi. Karena sebelumnya ibu angkatnya ini udah menelpon pihak keamanan. Akhirnya, pihak keamanan itu langsung menuju ke kamarnya Holly Angela di lantai 9. Sesampainya mereka di sana, mereka menemukan pintu itu udah rusak. Dan akhirnya pihak keamanan langsung menelpon polisi. Nah, setelah polisi datang, mereka melihat kamar itu sudah berantakan dan Holly Angela tuh sudah terkapar di dalam sana dengan keadaan yang sudah tidak bernyawa. Bahkan juga polisi menemukan ada bekas telapak tangan di pintunya si Holly Angela. Juga bagian gagang dari pintu apartemennya si Holly ini sudah rusak. Dan setelah ditelusuri, kasusnya Holly Angela ini dikategorikan sebagai kasus penghilangan nyawa. Setelah polisi dan juga pihak keamanan menemukan Holly Angela, dia langsung dibawa ke rumah sakit. Namun yang paling mengagetkan adalah di mana polisi menemukan ada seorang pria
yang sudah terjatuh dari lantai 9 dan sudah terkapar sudah meninggal dunia. Dan pada saat itu polisi masih menyimpulkan bahwa laki-laki ini ada hubungannya sama kasusnya Holly Angela. Dan pada saat itu juga polisi menyimpulkan bahwa dia itu adalah salah satu pelaku dari kasus penghilangan nyawa Holly Angela. Setelah ditelusuri oleh pihak berwajib nih, akhirnya setelah kasus tersebut viral, pihak berwajib sudah menemukan siapa pelaku dari kasus penghilangan nyawa ini. Pelaku yang pertama ditangkap oleh pihak kepolisian itu Pago Satria Permana alias PG, umur 41 tahun. Dia ditangkap polisi di kampungnya, tepatnya di Cikeset, Pandeglang, Banten. Dan saat penangkapan Pago, si Pago ini ya udah nurut aja tanpa adanya perlawanan. Nah, setelah si Pago ini ditangkap, akhirnya 4 pria ditangkap lagi nih yang sudah terlibat dalam kasus penghilangan nyawa ini. Nah, pelaku-pelakunya ini berinisial SH, AL, PG, dan juga R yang masih dalam buron hingga saat ini. Dan juga salah satu otak utama dari kasus penghilangan nyawa ini adalah seorang pria bernama Gatot Supriyatno. Nah, ternyata Gatot Supriyatno dan juga Holly Angela ini adalah suami istri. Mereka tuh sudah menikah siri selama 2 tahun. Nah, Gatot Supriyatno ini adalah auditor utama Badan Pemeriksaan Keuangan ataupun BPK. Dimana pihak penyelidik ini mengungkapkan bahwa si Gatot ini udah bosen, jenuh sama si Holly Angela. Akhirnya si Gatot ini memerintahkan supir pribadinya berinisial SH tadi untuk mencarikan orang yang dapat memberikan pelajaran sama si Holly. Akhirnya SH ini menemukan beberapa orang dan mengajaknya bekerja sama untuk memberi pelajaran kepada si Holly Angela. Untuk melancarkan aksinya, Gatot Supriyatno ini memberikan uang sebanyak 250 juta kepada si supir pribadinya yaitu si SH. Dan terserah nih si SH ini mau gimana caranya biar si Holly Angela ini bisa hilang dari muka bumi ini. Dan ternyata nih guys, Holly Angela itu sudah diintai dari bulan Agustus tahun 2013. Di mana 4 orang pelaku ini menyewa sebuah kamar tepatnya di lantai 6 di Kalibata City ini juga nih, tepatnya di kamar E06BE. Nah, di mana di markas inilah mereka mulai merencanakan untuk gimana caranya mereka bisa menghilangkan nyawanya Holly Angela. Dan juga beberapa tersangka ini mengatakan bahwa sebelumnya mereka itu sudah berencana tubuhnya Holly Angela ini bakal mereka buang ke laut agar mereka itu tidak bisa ditangkap. Nah guys, saking sudah terencananya kasus penghilangan nyawa ini, bahkan para pelaku itu sudah membeli peti khusus untuk Holly Angela. Dan juga mereka sudah menyiapkan kopi untuk nantinya agar si aromanya Holly Angela ini tuh nggak tercium kemana-mana. Dan kalau misalnya misi mereka itu gagal, akhirnya mereka tuh nanti bakal membuang badannya si Holly ini ke dalam laut agar tidak ada satupun orang yang tahu ataupun curiga tentang hilangnya Holly Angela. Namun di saat mereka itu mengeksekusi Holly Angela, ternyata mereka tuh nggak tahu kalau pada saat itu Holly ini kan masih teleponan nih sama ibu angkatnya itu. Karena kan ibunya tuh pada saat itu ngedengar kalau Holly ini lagi disiksa kan sama si pelaku-pelakunya itu. Akhirnya kan ibunya lapor ke pihak keamanan. Di dekat tubuhnya korban, polisi menemukan beberapa barang bukti. Di mana dari korban itu polisi menemukan adanya sebilah besi ukuran 50 cm di dekat badan korban. Nah, ternyata Gatot Supriyatno ini tuh sudah punya istri. Jadi dia tuh sebenarnya udah punya istri pertama, dan si siapa tadi namanya si Holly ini adalah istri kedua alias istri siri. Gatot dan juga Holly ini menikah pada tahun 2011. Namun semakin lama pernikahannya si Holly sama si Gatot ini mulai merasa bahwa Holly ini adalah orang yang nggak baik. Perlahan-lahan Gatot ini mengenal karakter asli dari si Holly Angela. Fakta di persidangan bahwa pertemuan pertama dari Gatot dan juga Holly ini adalah di saat si Gatot ini main ke sebuah klub ataupun tempat hiburan malam yang berada di kawasan Bogor. Nah, pada saat itulah mereka bertemu. Nah, si Holly masih bekerja sebagai pemandu lagu di sana. Setelah mereka bertemu, akhirnya mereka jatuh cinta. Nah, si Gatot akhirnya mengajak si Holly ini buat menikah siri. Dan ternyata istri pertama dari Gatot Supriyatno ini setuju dengan pernikahan itu. Karena si Gatot ini mulai kesal sama si Holly, karena Holly ini banyak banget permintaannya. Bahkan permintaannya itu hampir semuanya sudah dituruti sama Gatot. Holly ini minta apartemen dibeliin, minta mobil dibeliin, minta rumah dibeliin. Bahkan Holly ini minta barang-barang mewah, tas mewah, barang-barang branded dibeliin tuh sama si Gatot. Namun itu semua tuh belum cukup buat Holly. Dimana ada suatu ketika Holly ini ngomong sama si Gatot, dia minta Gatot ini buat ngecerain istri pertamanya, yaitu si Ibu Herbudianti namanya. Nah, Gatot ini nggak mau
menceraikan istri pertamanya. Nah, disitulah dia mulai kesal sama Holly dan merencanakan untuk penghilangan nyawa Holly ini. Nah, akhirnya kan dia mulai menyuruh nih si supirnya itu, si SH, dan juga si SH ini akhirnya bertemu beberapa rekannya untuk melakukan penghilangan nyawa tersebut. Nah, ternyata background si SH ini sebelum dia menjadi supir pribadi Papa Gatot ini, dia juga adalah seorang mantan preman. Yang paling menyayat hati adalah di mana guys, di saat persidangan kan dihadiri nih istri pertama Gatot. Nah, di mana Ibu Herbundianti ini menjelaskan bahwa setelah Gatot menikah sama Holly, tidak ada sedikit pun perubahan sikap yang dialami sama si keluarganya ataupun istri pertamanya. Bahkan Gatot saat di rumah dia tidak pernah membahas Holly. Pokoknya di saat Gatot ini pulang ke rumah istri pertamanya, dia tuh tetap bersama keluarganya tanpa ada embel-embel si Holly Angela. Dan Ibu Herbundianti ini tahu tentang Holly Angela, tapi mereka itu tidak pernah bertemu sebelumnya. Nah, SH ini selain dia mantan preman, dia itu juga sudah merencanakan ataupun dia adalah yang memberi perintah nih sama teman-teman yang lain. Dia itu adalah seorang mantan preman Bekasi dan dia juga adalah salah seorang yang merekrut anggota-anggota yang lain, dan dia juga yang membuat duplikat kunci kamarnya Holly, dan dia juga yang menyewa kamar apartemen di Kalibata City lantai 6 itu, dimana itu tuh menjadi markas mereka untuk melakukan ataupun melancarkan rencana mereka menghilangkan nyawanya Holly Angela. Akhirnya pada tanggal 7 September tahun 2013, si SH ini ditangkap sekitar pukul 1 dini hari, tepatnya di Hotel Omega, Karawang, Jawa Barat. Selanjutnya si PG, dia bekerja sebagai pemantau sekaligus seorang sopir. Nah, PG ini kan adalah seseorang yang memang sengaja direkrut oleh SH. Nah, setelah SH ini merekrut PG, akhirnya PG ini merekrut yang lain. Nah, tugas PG ini adalah seorang pemantau, di mana dia itu memantau rumah yang ada di Cibubur dan juga apartemennya si Holly Angela. Nah, nantinya setelah mereka sudah selesai nih mengeksekusi si Holly Angela, nah akhirnya si PG ini nanti bakal menjadi sopir, dan juga dia itu sudah menyewa sebuah mobil Daihatsu Xenia yang bakal digunakan untuk membawa si tubuhnya si Holly ini untuk dijebulin ke laut. Nah, rencananya nanti si PG ini bakal membuang tubuhnya si Holly Angela ini di sebuah pantai di kawasan Banten, dan ada juga AL sebagai pemantau situasi. Nah, AL ini adalah sebagai pemantau di mana dia membuntuti si Holly Angela di saat si korban itu sedang naik lift buat menuju ke kamarnya. Setelah kejadian, si AL ini berhasil kabur, namun pada tanggal 9 Oktober tahun 2013 akhirnya dia berhasil ditangkap sekitar pukul 2 dini hari di rumahnya, dan juga ada berinisial R dan juga EY. Nah, di mana mereka dua ini adalah sebagai eksekutor yang berada di dalam kamarnya Holly, yang pada saat itu mereka berdua lah yang membuat si Holly ini tidak bernyawa. R ini masih buron hingga sekarang nih guys. Namun ternyata si EL ini adalah orang yang jatuh dari lantai 9 di apartemen Kalibata City itu. Nah, dimana saat mereka itu sedang melakukan aksi itu kan mereka tuh panik banget, karena kan tiba-tiba security keamanan si apartemen ini kan udah datang tuh kan ke kamarnya Holly Angela. Nah, karena saking paniknya mereka, akhirnya mereka itu lari lewat jendela kamarnya Holly Angela, tepatnya di lantai 9 menggunakan sebuah handuk. Namun ternyata rencana mereka itu gagal total. Kenapa? Karena si EY ini kan tiba-tiba jatuh pas mereka mau kabur itu. Nah, dari itulah akhirnya semua rencana mereka itu tidak berjalan sesuai dengan rencana. Nah, setelah EY ini jatuh, disitulah akhirnya semuanya ketahuan. Akhirnya tertangkaplah Gatot Supriyatno ini sebagai tersangka utama. Akhirnya dia dalam persidangan mendapatkan hukuman penjara karena dia itu sudah terbukti bahwa dia itu adalah pelaku utama dalam penyerangan si Holly Angela. Di mana Gatot Supriyatno ini dijerat dengan pasal berlapis, yaitu pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan pasal 338 tentang pembunuhan serta pasal 55 KUHP tentang ikut serta dengan ancaman hukuman mati, dan bisa juga dengan ancaman pidana seumur hidup. Nah, itu dia guys, kasus dari hilangnya nyawa Holly Angela. Nah, dimana pelaku ini adalah seorang pejabat tinggi eselon 1 loh, dia itu di BPK. Nah guys, sampai di sini video kali ini. Dan kalau misalnya kalian suka bisa klik like, komen, dan subscribe di bawah. Dan nantikan video-video berikutnya. See you in the next video and bye bye.